illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya puji serta syukur harus terus dan terus kita panjatkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kalau kata Allah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita berusaha untuk menghitung satu persatu nikmat dari Allah itu la tuhsuha, tidak akan pernah bisa terhitung, tidak akan pernah bisa terhimpun oleh jari-jari kita. Maka tentunya syukur dan terus rasa syukur itu dipanjatkan kepada Allah. Di antara nikmat yang luar biasa yang tidak semua dapatkan adalah ketika Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk terpanggil hati ini bergelut dan berinteraksi melakukan muamalah dengan Al-Quran. Itu adalah nikmat yang tentunya tidak semua Allah berikan. Hidayah itu tentunya ketika kita Allah bimbing untuk bisa bersama Al-Quran, itu adalah hidayah termahal yang harus terus dijaga dan dipelihara. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita sebuah doa yang indah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hidayah bersama Al-Quran itu adalah hidayah yang paling mahal. Tadi Ibu melihat semangat dari kita semua, ya, anak-anak semua untuk menyimak. Maka tadi Ibu minta satu orang saja yang menyimak karena semuanya merasa oh ini salah, jadi keroyokan, koreksinya. Ini cukup membingungkan. Untuk yang tasmi, insya Allah tasmi atau semaan ini akan kita lakukan rutin dan tentunya akan kita jadwal bergilir. Dengan apa tujuannya? Agar kita semua belajar untuk berani memperdengarkan Al-Quran ini. Tapi ada yang menjadi catatan dari Ibu secara pribadi adalah bahwa tadi kalau bacaannya itu diusahakan dan memang harus, ya jangan terlalu terburu-buru, ya kayak orang dikejar apa gitu ya, enggak kok, gak ada yang nungguin gitu ya, tenang aja. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Di surat Al-Muzammil ayat 4 Allah bilang dengan menggunakan kalimat fi'il amr, kata perintah, warattil, dan bacalah Al-Quran itu, ya, warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil. Apa arti tartil itu? Apa maksud tartil itu? Ada yang tahu nggak? Ya, kata Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan tartil itu adalah i'ta'u kulli hurufin haqqaha wa mustahaqqaha. Memberikan setiap huruf yang kita baca itu hak dan mustahaknya. Apa hak huruf dan mustahak huruf itu? Tentunya berkaitan dengan makharijul huruf. Kan selalu disampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, hak-hak huruf itu makharijul hurufnya tidak tepat, tidak sesuai dengan kaidah yang diharuskan, kemudian akhirnya merubah arti dari kata itu, ya, kita berharap pahala yang didapat tapi justru dosa yang didapat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dibacanya alhamdulillahirabbil alamin. Beda nggak ain diganti dengan hamzah? Artinya sangat beda. Apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tapi kalau Rabbil alamin pakai hamzah, apa artinya? Apa? Rasa sakit. Tuhan semesta kesakitan, gimana? Kira-kira tepat gak terjemahnya? Tidak tepat. Maka tentu tartil, ya, makharijnya dipakai. Kan antum semua itu juga kaget sama Bu Widow ketika nanya ke Ustaz Hamid, matan jazariyah udah selesai. Iya,
Betul? Sekarang katanya Tuhfatul Atfal juga sudah selesai, betul? Betul. Tapi baca kayak orang lagi balapan. Kita cukup fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba mencari mendapatkan pahala kebaikan. Gitu. Jangan berlomba-lomba dalam membaca Al-Qur'an cepet-cepetan. Ada sih irama bacaan yang cepat, tapi tetap hak dan mustahak hurufnya diberikan. Gitu. Jadi itu makna tartil ya, anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai teori-teori tapi tidak dipraktekkan. Sepakat? Sepakat nggak? Ya harus sepakat dan memang kaidahnya seperti itu. Gitu. Paham ya? Jadi ibu nitip sekali, berkali-kali bukan sekali ya. Baca Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwidnya, dengungnya harus seperti apa, kan sudah belajar ya kan? Pembacaan matnya, mana mat tobi'inya, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ya panjangnya harus seperti apa bacaannya, begitu. Dan mad-mad yang lainnya, namanya juga mad. Apa arti mad itu? Panjang. Tahu kan itu panjang. Ketika ketemu dengan hamzah di dalam satu kalimat mad wajib muttasil, berapa panjangnya? 5-6 ya kan? Harus panjang. Dengungnya juga harus panjang. Gunnahnya itu harus dibaca panjang. Jangan ditabrakin. Paham ya? Gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ini merupakan acara yang kita adakan bersama dalam rangka kita melatih semua ya, kelancaran hafalan kita, kemudian keberanian kita. Insya Allah bukan untuk dalam rangka riya, bukan gitu. Tapi tadi ya menguji benar gak sih saya tuh lancar hafalan tuh. Karena terkadang atau sering ketika ngafal sendiri mah perasaan lancar. Ketika baru duduk di depan muhafidhah, kadang bubar hafalan itu, ya kan? Apalagi yang hafalannya sudah banyak, ya. Baca surat ini, larinya ke surat mana, gitu ya. Yang juz 30 aja, atin, larinya ke Al-Asr, ya. Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, artinya watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Oh, itu baru juz 30 gitu. Maka disitulah pentingnya kita terus mengulang dan memurajaah hafalan yang sudah kita setorkan. Nah, berikutnya nih kita lihat di sini apa bacaannya paling atas itu apa? Mulazamah generasi Utruja. Tahu Utruja? Hah? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda begini: Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah. Nah, itu kata utrujah itu ya, diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini. Kata Rasulullah, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang mereka membaca Al-Quran, kamathalil utrujah, diibaratkan seperti buah utrujah. Jadi utrujah itu nama buah yang bagaimana? Kata Rasulullah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, yang wanginya, baunya enak, rasanya pun enak. Nah, kalau di Indonesia kira-kira buah utrujah itu apa? Nah, buah apa? Buah apa? Bagi yang suka buah durian. Durian wangi? Wangi. Enak rasanya? Mahal harganya? Nah, diperumpamakan oleh Rasulullah itu orang mukmin yang membaca Al-Quran ibarat apa? Buah utrujah. Makanya ibu terinspirasi oleh hadis itu,
mulazamah ini disebut dengan generasi utrujah. Mudah-mudahan ya, berharap seperti apa? Ya, Al-Quran itu bukan hanya sekedar ada di tenggorokan saja atau di mulut saja. Jangan sampai kita menjadi generasi yang Nabi sebut akan muncul satu saat pada zaman itu muncul generasi yang mereka itu Quran dibaca di mana-mana. Coba kita lihat sekarang ya. Pada zaman sekarang lembaga-lembaga penghafal Quran banyak. Saudara bisa nggak benar? Hah? Yang kecil. Emang nggak bisa sambil dicas? Ya, pada zaman sekarang kata Rasulullah akan muncul satu zaman di mana Al-Quran menjamur di mana-mana, lembaga tahfidz Quran banyak sekali. Tapi Quran itu tidak hanya sekedar lewat tenggorokan saja, gitu. Padahal kita mengharapkan kita berada ta'amul, interaksi dengan Al-Quran yang sudah Ibu jelaskan. Ada berapa jenis ta'amul dengan Al-Quran itu? Pertama apa? Membaca, atau disebut dengan tilawah. Itu yang kata Ibu 3T, 5T, 7T. Bukan tahu tempe telur, bukan. Satu, tilawah. Apa arti tilawah? Membaca. Yang kedua, tahfidz. Apa? Menghafal. Ketiga, tafsir. Paham dulu apa sih kandungannya. Yang keempat, tadabbur. Apa tadabbur itu? Ya, mendalami, mengetahui, mencoba, mengungkap makna di balik setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang Allah turunkan. Yang kelima, coba dulu deh. Tatbik. Apa tatbik itu? Dipraktekkan. Sehingga suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Wahai Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah, jelaskan kepada kami akhlak Rasulullah itu seperti apa sih?" Apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhul Qur'ana. Bahwa akhlak Rasul itu apa? Ya Quran. Jadi kalau ingin tahu akhlak Rasul itu seperti apa, ya Quran. Gitu. Tapi apakah cukup dengan hanya membaca sehingga kita tahu akhlak Rasulullah seperti apa? Tentu tidak, gitu ya. Maka kita harus paham, ngerti isi Quran itu apa, gitu. Jadi jangan ada istilah ngafal Quran kok gosok misalkan, ngafal Quran kok ngebully misalkan, gitu. Nah itu tentunya tadi ya, kita khawatir jangan sampai kita menjadi generasi tadi, kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya sekedar baca dan menghafal saja, tetapi tidak ngaruh, tidak ngefek Al-Quran itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Paham sampai sini? Jadi mudah-mudahan kita menjadi generasi Quran, anak mulazamah ini, santri mulazamah ini menjadi generasi utrujah, gitu ya. Tampilannya bagus, akhlaknya baik, ya, wanginya pun enak, gitu ya. Gitu. Karena tadi muncul dari pemahaman terhadap Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu menjadi jiwa dalam diri kita masing-masing.
Begitu ya, jadi kita berharap kita semua lahir menjadi generasi Utrujah. Yang berikutnya adalah kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, hadis ini pasti sudah sangat hafal tentang orang yang paling baik. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu selalu menjelaskan hal ini. Khairukum, ya, orang terbaik di antara kalian. Ini menurut standar hadisnya kata Rasulullah. Dua, satu apa? Man ta'allamal Qur'an. Apa man ta'allamal Qur'an? Orang yang belajar Al-Qur'an. Tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, wa 'allamahu. Setelah belajar Al-Qur'an, dia juga punya ya kewajiban untuk mengajarkan kembali Al-Qur'an tersebut.